Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 285. Ada apa Tianzong? Ren Dongguo, yang baru saja pulih, sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Dan semua ini karena Ye Tianzong. Jadi, ketika dia melihatnya, dia sangat bersemangat, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang lain, dia segera mengangguk dan berkata, kami tidak perlu mengatakan hal itu. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Aku tahu cara untuk atasi itu. Katakan padaku, ada apa, sekarang? Ren Dongguo bersemangat malam ini. Selain itu, penyakit ini telah dikendalikan sepenuhnya. Oleh karena itu, dia juga sangat percaya diri dengan keluarga ini, dan bahkan berbicara lebih keras, yang membuat Ye Tianzong panik, segera menariknya, melihat situasi di lantai atas, lalu merendahkan suaranya sebanyak mungkin dan berkata, ayah, jangan terlalu berisik, kita harus menangani masalah ini secara diam-diam. Beroperasi secara diam-diam. Mata Ren Dongguo langsung melebar. Ia mengetahui bahwa menantu laki-laki ini sangat cakap, dan umumnya memiliki tujuan yang pasti dalam segala hal yang dilakukannya. Meski kartu seringkali tidak dimainkan sesuai akal sehat, namun pada akhirnya tujuan selalu tercapai. Mendengar ini, dia tampak lebih dari setengah sadar dari anggur, dan dia sangat berhati-hati. Dia bahkan menarik Ye Tianzong untuk berdiri di sampingnya, dan berkata, ada apa? Ini luar biasa sekali. Tapi, aku tahu siapa dirimu teman-teman, apapun yang Anda lakukan, Anda memikirkan keluarga kami, jadi jika Anda mengatakannya secara langsung, tidak perlu bertele-tele. Sangat tersanjung. Kemampuan Ren Dongguo mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri membuatnya merasa bahwa semua yang telah dilakukannya hari ini tidak sia-sia. Karena memang begitu, tidak perlu bicara lagi, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu saja, ibu seharusnya sudah tidurkan. Apakah emas, perak, dan perhiasannya masih ada di kamar? Jika tidak kalau masalahnya besar, kuharap kamu bisa mengeluarkannya. Tentu saja aku tidak serakah dengan kekayaan itu, loh, aku bukan orang seperti itu, aku hanya berharap. Petik 2. Berhenti berbicara. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Ren Dongguo langsung menyela. Melihat ekspresinya yang bermartabat dan beragam, Ye Tianzong berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, tetapi siapa tahu, dia tiba-tiba cegukan dan berkata, saya berjanji, saya akan pergi ke segera kamar dan membawakanmu perhiasan emas dan peraknya. Saya yakin Anda tidak akan serakah akan uang. Itu hanya beberapa dolar, jika dijumlahkan menjadi 1 atau 2 juta, itu tidak cukup untuk gigi Anda. 2 mobil mewah yang Anda beli 2 kali terakhir bernilai puluhan juta, bagaimana Anda bisa menghargai uang sekecil itu? Petik 2. Saya kira Anda punya ide lain sekarang. Ren Dongguo memahami Ye Tianzong, belum lagi dia terhubung satu sama lain, tapi setidaknya dia bisa memahami niatnya segera ketika pihak lain mengatakannya. Jadi setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi, tapi Ye Tianzong menariknya dan berkata dengan suara rendah, ayah, bersikaplah lembut dan jangan bangunkan ibu. Meskipun kamu tahu siapa aku, ibu selalu merasa tidak puas denganku. Aku tetap tidak ingin menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan darinya. Jika Rou bangun, aku khawatir akan ada pertengkaran besar lagi. Jernih. Setelah Ren Dongguo memberi isyarat meyakinkan, dia berbalik dan berjalan ke atas. Dan Ye Tianzong sedang duduk di sofa, berpikir dalam benaknya. Untuk sementara. Setelah ayah mertua mengeluarkan perhiasan tersebut, sesuai dengan metode yang Bin Kirui katakan pada dirinya sendiri pada saat itu, ada kata-kata terkait yang terukir di bagian belakang perhiasan tersebut, dan kata-kata tersebut disatukan, dan akhirnya sebuah kunci dibuat, lalu di antara perhiasan terbesar, bagian dalamnya ada alur, keluarkan, dan daftar lengkap muncul. Dapatkan daftarnya. Melihat hubungannya, setelah situasi di pihak Huo Fenghuang diselesaikan, pertama-tama ia akan bernegosiasi dengan pejabat tinggi di dalam paviliun Tianshu. Ini adalah alat tawar-menawar. Padahal, meski tak takut bertemu satu sama lain, ia tak ingin membuat keributan sebesar itu. Akan lebih baik jika hal ini dapat diselesaikan secara damai, tetapi jika memang tidak ada kesepakatan, maka kita harus mengandalkan Huo Fenghuang untuk memperkenalkan struktur internal, dan kemudian menyesuaikan tindakan sesuai dengan kondisi setempat. Intinya adalah seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi saya untuk mengambil alih kekuatan utama dan membiarkan pihak Ye Xingmen bertanggung jawab atas pelecehan di pinggiran. Sebenarnya, yang paling membuat Ye Tianzong penasaran adalah apa yang istimewa dari orang-orang di daftar ini.
Bagaimanapun, dengan kekuatan Suge saat ini, ia sudah menjadi kekuatan yang relatif berkembang dengan baik di dunia seni bela diri kuno. Bahkan para Yexingmen hanya bisa melihat ke atas dan ke bawah, namun mereka masih perlu terus berkembang, memiliki kesepakatan dengan Guild Chaebol, dan menggunakan daftar tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri, semua karena apa yang disebut kecerdasan. Dan orang-orang ini memegang petunjuk kunci mengenai intelijen. Tidak tahu kenapa, Ye Tianzong merasa situasi di perbatasan utara sudah gelisah. Adapun situasi spesifiknya, dia masih belum jelas. Oleh karena itu, dia berencana menunggu sampai Huo Fenghuang kembali dan menanyakan tentang perbatasan utara. Lagi pula, sebagai seorang prajurit, sudah menjadi kewajibannya untuk mengabdi pada negara. Terlebih lagi, alasan mengapa saya meraih prestasi hari ini sepenuhnya karena bantuan orang-orang yang menyelamatkan saya saat itu. Ada kesepakatan antara dua orang. Artinya, apapun yang terjadi di masa depan, selama negara membutuhkannya, dia akan kembali tanpa ragu-ragu. Jika tidak, bisa memberinya segalanya hari ini. Juga dirampas. Termasuk Ren Yurou. Bum 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 bum. Dan saat Ye Tianzong sedang duduk di sofa bermeditasi, terdengar langkah kaki dari tangga. Itu adalah ayah Ren Dongguo. Dia bergerak cepat dan tergesa-gesa, memegang sebuah kotak perhiasan di tangannya, yang seharusnya merupakan perhiasan Zhang Chunqin. Kelihatannya berat dan kotaknya relatif besar. Ye Tianzong tidak ragu-ragu, dan segera bangkit untuk membantu memeluknya, sementara Ren Dongguo tidak bisa menang, dan berkata dengan suara rendah, "Hati-hati, kamu baru saja membangunkan ibumu dan memarahiku." Akhirnya aku menenangkannya. "Tidurlah, meskipun kami tidak takut padanya, tapi bagaimanapun juga dia adalah istriku, dan istriku sudah terbiasa dengan rasa sakit, cobalah untuk menghindarinya sebisa mungkin, dan kamu harus lebih toleran terhadap Yurou di masa depan. Baru saja aku mendengar kalian membicarakan hari ini dan besok, sepertinya mereka bersaing satu sama lain. Apapun yang terjadi, aku berharap keluarga kita bisa hidup bersama dengan bahagia dan tidak membuat masalah apapun. Jangan khawatir, ayah, Yurou adalah yang paling kucintai. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, dia adalah orang pertama yang ingin aku lindungi." Kemudian, ambil kotak perhiasan itu. Duduk. Ye Tianzong tidak menyembunyikannya dari Ren Dongguo. Menurut rasa penasarannya, karena disuruh melakukan sesuatu, tidak mungkin dia dibiarkan begitu saja. Hanya melihat. Letakkan di meja kopi. Buka kotak perhiasan dengan hati-hati. Ada beberapa perhiasan emas dan perak di dalamnya. Segala sesuatu yang besar dan kecil. Dan beberapa di antaranya memiliki kesan usia tertentu, dan sepertinya harganya mahal. Ikuti rencana yang telah ditetapkan. Ye Tianzong meletakkan semua benda itu, lalu membaliknya, dan mengambil peralatan khusus untuk dioleskan di bagian belakang. Hal ini membuat Ren Dongguo yang duduk di sebelahnya terlihat tidak percaya, dan ingin bertanya beberapa kali, namun akhirnya menyerah. Melihat penampilan serius Ye Tianzong, dia tidak tega mengganggunya. "Setelah pelemparan selesai, saya mengumpulkan semuanya dan memang mendapatkan kuncinya." Ketika Ye Tianzong ingin membawa benda terbesar, yaitu jepit rambut mutiara, dia dihentikan oleh Ren Dongguo, yang mengingatkannya, "Tianzong, kamu sudah lama main-main, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Menjadi jujur, apa yang kamu lakukan?" "Ini dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi jepit rambut mutiara ini adalah barang terpenting ibumu. Sepertinya ini adalah ulang tahun pernikahan mereka, dan saya akan mengeluarkannya setiap tahun untuk melihatnya. Jika ada sesuatu tidak bugar, aku khawatir." "Tidak apa-apa ayah, karena saya memiliki kemampuan untuk membongkarnya, saya memiliki kemampuan untuk memulihkannya. Saya perlu mendapatkan sesuatu darinya, dan hal ini sangat penting untuk keselamatan keluarga kami. Mungkin kamu tidak mengetahuinya. Keluarga kita masih menghadapi banyak bahaya. Aku berharap semua bahaya bisa dihilangkan sejak awal. Tentu saja, tidak perlu memberitahumu sekarang, agar tidak membuatmu khawatir." Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Dongguo terkejut. Apakah ada bahaya di rumah? Dari mana asalnya? Masuk akal jika keluarga Ren memiliki sedikit keterikatan dengan keluarganya sendiri. Mungkinkah dia menyinggung seseorang dalam urusannya yang biasa? Dia ingin bertanya. Namun, melihat ekspresi serius Ye Tianzong, dia tidak bisa berkata banyak. Apalagi karena kepercayaan penuh padanya, tidak apa-apa. Sekarang setelah dia mengatakannya, biarkan dia pergi, bagaimanapun, dia akan melawan apapun. Kalau saya sendiri, saya hanya perlu melakukan pekerjaan logistik dengan baik. Bagaimanapun, dia memerintahkan dan melaksanakannya sendiri. Sebagai laki-laki di keluarga ini,
dia akan mengambil risiko dan tidak membiarkan perempuan khawatir. Klik. Kemudian, Ye Tianzong mengambil kunci dan membuka lekukan di bagian belakang jepit rambut mutiara. Segera, setelah terdengar suara yang tajam, segumpal kertas kecil muncul dari alurnya. Hei, apa ini? Catatan dengan informasi penting di dalamnya. Ye Tianzong sangat menantikannya. Sambil memegang catatan itu, dia pun penasaran siapa saja yang ada di daftar itu. Faktanya, dia masih berpikir bahwa sebelum bernegosiasi dengan Paviliun Tiansu, dia harus bertemu orang-orang ini terlebih dahulu. Sekalipun Anda tidak harus berkomunikasi sendiri dengan mereka, setidaknya Anda harus mengirimkan seseorang untuk menghubungi mereka terlebih dahulu. Dia tidak menyembunyikannya dari Ren Dongguo. Lagi pula, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan pernah tahu apa yang diwakili oleh nama-nama ini. Membuka. Gunung yang dalam dan hutan tua, gua dan tanah yang diberkati. Tidak ada yang tersisa. Apa-apaan ini? Ye Tianzong tertegun sejenak. Sebuah daftar, tetapi 8 karakter yang sangat berbeda ini muncul. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ye Tianzong berpikir, daftarnya pasti berupa daftar, tetapi jika Anda menuliskan namanya secara langsung, mungkin ada beberapa masalah. Oleh karena itu, Anda perlu mencari tempat untuk mengumpulkan orang-orang ini. Namun, ada begitu banyak gunung dalam dan hutan tua di dunia. Bagaimana saya tahu di mana letaknya? Dan ini adalah surga, seharusnya dapat ditemukan di sebuah gua jauh di dalam hutan lebat. Pikirkan di sini. Ye Tianzong tidak bisa menahan senyum pahit. Agak tidak berdaya mencela diri sendiri, sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Saya berharap menemukan orang-orang itu untuk sementara waktu, tapi sekarang sepertinya saya hanya bisa menggunakan catatan ini untuk memaksa Paviliun Tiansu. Tapi itu tidak masalah, selama kamu mengetahui asal-muasal perhiasan itu, kamu bisa menggertak lawan. Bab 286. Kemudian, Ye Tianzong memasukkan catatan itu ke dalam sakunya. Kemudian, kembalikan semua perhiasan emas dan perak tersebut ke posisi semula. Setelah beberapa manipulasi, dia tampak terpesona, dan sebelum Ren Dongguo sempat bereaksi, semua barang perhiasan ini sudah dikemas. Kembali seperti semula. Ini persis sama seperti sebelumnya. Baiklah ayah. Ambil kembali dan letakkan di tempat semula, jangan sampai ibu mengetahuinya. Ye Tianzong menyerahkan kotak perhiasan itu dan berkata sambil tersenyum. Ren Dongguo, sebaliknya, masih sedikit curiga, memegang kotak perhiasan itu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Oke, saya akan mengambilnya kembali dan mengembalikannya, jangan khawatir, ibumu tidak akan tahu." Perilaku pemulihan yang saya lihat barusan benar-benar membuat saya kagum. Saya berkata Tianzong, berapa banyak keterampilan yang Anda miliki yang belum Anda tunjukkan. Bagaimana perasaan saya, Anda tampaknya mahir dalam semua jenis bela diri seni. Haha. Ye Tianzong tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, kamu telah memujiku. Aku hanya tahu sedikit kedangkalan, itu tidak cukup, itu tidak cukup. Anda seorang profesional dalam keterampilan ini, dan saya tahu kemampuan Anda dengan baik. Hanya saja, apa yang kamu katakan tadi, dari mana datangnya bahaya bagi keluarga kita? Meskipun saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, tetapi Anda memulai dari awal dan tidak memberitahu saya akhirnya, yang membuat saya dapat memberitahu. Dia masih tidak bisa melupakan masalah ini. Bagaimanapun, keselamatan keluarganya dipertaruhkan, jadi perasaannya bisa dimengerti. Namun, di pihak Ye Tianzong, ceritanya panjang, dan dia tidak bisa membantu banyak. Sebaliknya, peristiwa masa lalu lainnya akan terlibat, yang sebenarnya tidak diperlukan. Ayah, aku sendiri bahkan tidak yakin saat ini. Biarkan aku mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Pokoknya, kamu hanya harus percaya padaku. Kita hidup seperti biasa, dan perusahaan terus berkembang, dengan dukungan saya di belakangnya, apa yang kamu takutkan? Ye Tianzong meyakinkan pihak lain. Dan Ren Dongguo tidak bertanya lagi pula, jika Anda menanyakan terlalu banyak pertanyaan, itu terlalu munafik. Tapi dia juga merasa gelisah, dan setelah menghela nafas ringan, dia berbalik dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, Ye Tianzong bangun pagi-pagi. Sejujurnya, saya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Terutama mengkhawatirkan Ren Yurou. Saat aku bangun hari ini, aku sepenuhnya miliknya, tapi aku benar-benar tidak bisa menolak apapun yang dia perintahkan. Selain itu, dia bangun lebih awal dari dirinya. Untuk pertama kalinya, setelah Ye Tianzong menunggu mereka bertiga turun, dia menemukan bahwa sarapan sudah siap.
Saya baru saja pindah ke villa belum lama ini, dan saya harus membersihkan restoran hotpot dan grup kecantikan. Benar-benar tidak ada waktu dan tenaga untuk merekrut pelayan. Oleh karena itu, hingga saat ini keluarga perlu mengandalkan swasembada pangan dan kehidupan sehari-hari. Terus terang, Ye Tianzong lah yang bertingkah seperti sapi dan kuda, menyajikan teh dan air. Tetap saja, buatlah untuk sarapan. Itu pasti bukan Zhang Chunkin, dia adalah penjaga toko yang lepas tangan. Meskipun Ren Dongguo baru saja pulih, melihat makanan lezat di atas meja, jelas dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah? Ayah ibu. Tianzong. Cepat turun, aku tidak tahu apakah sarapan yang kubuat hari ini sesuai dengan seleramu. Itu adalah Ren Yurou. Mengenakan celemek, dia dengan sempurna menggambarkan sosok indahnya. Rambutnya digulung dan dia mengenakan pakaian wol, dia terlihat sangat berbudi luhur dan hangat. Jarang sekali kita bisa melihat sisi ini darinya. Biasanya pakaian wanitalah yang menonjolkan orang, dengan aura wanita yang kuat. Tidak masuk akal berpakaian seperti ini sekarang. Hei, nak, kenapa kamu membuat sarapan sendiri? Kamu adalah pemilik restoran hotpot sekarang, biarkan Ye Tianzong melakukan hal semacam ini. Zhang Chunkin merasa kasihan pada putrinya. Setelah melihat ini, dia segera bergegas, sibuk mengambil mangkuk dan sumpit di tangannya, tapi Ren Yurou sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia berbalik, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ibu, kamu biasanya memberikannya kepadaku. Tidak masalah jika aku membuatkan sarapan atau makanan. Terlebih lagi, aku tidak ada hal lain yang harus dilakukan hari ini, jadi buatlah lebih banyak. Tidak ada lagi. Zhang Chunkin terkejut, dan bertanya dengan curiga, tetapi saya mendengar dari Anda kemarin bahwa 2 karyawan telah direkrut. Meskipun tidak ada manajer umum yang cocok ditemukan, orang-orang dari Departemen Ruang Tamu dan Departemen Catering telah ditemukan. Hari ini sedang berlatih. Ya, istriku. Ye Tianzong memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah berjalan mendekat, dia hendak berbicara, tetapi Ren Yurou melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, saya akan membiarkan mereka semua beristirahat di rumah. Sebenarnya, saya sudah melihat kemampuan mereka selama wawancara, dan membiarkan mereka buka restoran hotpot 2 hari kemudian. Sedangkan untuk sewa restoran hotpot, termasuk beberapa peralatan dan perbekalan, saya biarkan saja para pekerjanya masuk. Yang penting saya akan pergi memeriksa dan periksa sebelum pembukaan. Jadi, saya tidak punya pekerjaan lain hari ini, dan saya akan melayani Anda. Begitulah seharusnya. Senyum Ren Yurou. Itu membuat kulit kepala Ye Tianzong tergelitik. Pasti tidak ada kebaikan di perut ini. Kamu mengabaikan segalanya, hanya berharap untuk membereskan diriku sendiri. Hanya saja tidak mengetahui obat apa yang dijualnya di labu ini adalah semacam siksaan. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan kami hanya bisa mendengarkannya. Kemudian semua duduk. Ren Yurou tidak memiliki pengaturan apapun untuk hari ini, tetapi Ye Tianzong menggunakan alasan untuk tinggal bersama istrinya. Tapi Zhang Chunkin sangat sibuk di sini. Sambil makan, dia berkata, kalau begitu Yurou, kamu harus istirahat di rumah hari ini. Aku akan pergi ke salon kecantikan bersama ayahmu sebentar lagi, dan menjelaskan pekerjaan manajemen. Ayahmu akan bertanggung jawab atas satu, dan yang lainnya, dia bertugas membantu mendekorasi klinik. Saya, Zhang Chunkin, selalu menepati janji saya saat melakukan sesuatu. Sejak dia menyembuhkan Dong Guo, saya akan membukakan klinik untuknya. Namun, 1 atau 2 juta yang saya berikan kemarin, itu tidak masalah jika kamu mendapat 1 poin lagi, tidak peduli bagaimana kamu beroperasi di masa depan, aku tidak akan peduli. Baiklah, terima kasih Bu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya melihat wajah Nona Gu. Sebentar lagi, saya akan berbicara dengan orang yang mes. Gu ceritakan kepada saya tentang grup tata rias kecantikan. Jika tidak ada kecelakaan, kantor pusat grup tata rias kecantikan kita akan buka pada hari yang sama dengan restoran hotpot Yurou. Setelah makan, Ren Dongguo dan istrinya pergi. Namun sebelum pergi, Ren Dongguo berbicara dengan Ye Tian berkali-kali tetapi berhenti berbicara. Terutama karena hal-hal berbahaya yang saya katakan kemarin, saya merenung. Namun, pada akhirnya, dia ragu untuk berbicara dan memilih menyerah. Saya baru saja menyuruh mereka berdua untuk beristirahat dengan baik di rumah hari ini, waktu senggang yang langka, dan bersantai. Setelah mereka berdua pergi, Ren Yurou masih merapikan piring, berencana membawanya ke dapur untuk dibersihkan. Begitu pasangan itu pergi,
Ye Tianzong tidak perlu bersembunyi. Dia mengejar satu sama lain dan berkata, sayang, biarkan aku yang mencuci. Tanganmu digunakan untuk menangani urusan perusahaan dengan pena. Hal-hal kecil ini, hanya biarkan aku yang menanganinya. Lagi pula, sekarang orang tuaku sudah tiada, apa yang kamu katakan hari ini, segala sesuatu tentang aku akan diatur olehmu, aku tidak mengenalmu. Jangan khawatir, waktunya belum habis. Tunggu sebentar lagi, kamu istirahat dulu, dan aku akan meneleponmu nanti. Apa artinya ini? Waktu belum habis. Inilah yang harus dilakukan. Namun, karena dia bersikeras, saya tidak punya alasan untuk berdebat dengannya. Tidak ada yang sulit untuk dihadapi antara suami dan istri. Pertengkaran di ujung ranjang dan ujung ranjang. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berinisiatif untuk duduk di sofa, menonton TV dengan bosan. Di dapur, selalu terdengar suara berderak. Jelas dia melampiaskan ketidakpuasannya. Ren Yurou kehilangan kesabaran dan kehilangan ketenangannya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Intuisi memberitahu Ye Tianzong bahwa sesuatu pasti telah terjadi padanya, dan itu ada hubungannya dengan pengaturannya hari ini. Yurou, aku di sini, apakah kamu sudah berkemas? Kita harus. Pada saat ini, suara familiar tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Su Tiantian. Dia adalah sahabat Ren Yurou. Saat pertama kali kami berkonfrontasi, saya merasa wanita ini tidak bisa diandalkan, bahkan dijadikan teman, segala macam fitnah. Namun pada akhirnya Ye Tianzong mengetahui bahwa dia juga tertipu. Oleh karena itu, sikap terhadapnya tidak baik atau buruk, puaskan saja. Begitu dia memasuki ruangan, dia langsung berteriak, tetapi ketika dia melihat Ye Tianzong di sofa, alisnya langsung menjadi serius. Dalam hatinya, Ye Tianzong ini adalah seorang pengecut dan bodoh, dan dia agresif terhadapnya pada saat itu, dan sangat menjengkelkan melihatnya. Bukankah itu berarti orang tuanya sudah tiada? Kenapa si idiot ini masih di sini? Mendengus. Setelah Su Tiantian memelototi Ye Tianzong dengan kejam, dia tidak banyak bicara, tetapi berlari ke dapur setelah mendengar jawaban Ren Yurou. Keduanya sepertinya sedang berselisih di dalam hati, dan suara lemparan barang semakin intensif, dan mereka bahkan bertengkar. Ye Tianzong tidak berdaya. Dia ingin masuk dan bertanya, tapi dia khawatir Ye Tianzong akan membuat masalah untuknya. Bagaimanapun, telah disepakati bahwa semuanya terserah padanya hari ini. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, di antara para pacar, pertengkaran kecil yang biasa terjadi adalah hal yang normal. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini, hati Ye Tianzong yang awalnya gelisah tiba-tiba mendapat antisipasi. Setengah menit berlalu. Baru kemudian keduanya keluar. Tampaknya semacam kesepakatan harus dicapai. Apalagi fokus perdebatannya adalah diri sendiri. Ye Tianzong sangat malu, berdiri, menyeringai dan berkata, istriku. Duduk. Nada suara Ren Yurou sangat acuh tak acuh, dia mengatakan sesuatu dengan dingin, dan bahkan menatap Su Tiantian secara khusus, seolah dia menyiratkan sesuatu. Pada akhirnya, Su Tiantian tidak berdaya, dan duduk dengan menyilangkan kaki, tangan terlipat di dada, dan dia tampak cemberut. Tianzong, pengaturanmu hari ini sangat sederhana. Ikuti saja aku dan Tiantian, ayo pergi ke hutan purba di distrik hutan timur. Mendengar kata-kata Ren Yurou, Ye Tianzong tercengang. Pergi ke hutan purba, wisata pendakian gunung. Jelas mustahil. Sekarang melihat kedua kakak beradik seperti ini, suasananya sangat bermartabat. Dia tidak terburu-buru, hanya mengangguk dan berkata, baiklah. Tidak masalah, saya. Jangan menyela, aku belum menyelesaikan kalimatku. Agak berbahaya untuk pergi kali ini. Aku membawamu bersamaku karena aku harap kamu dapat melindungi kami. Apa kamu tidak punya kungfu? Lagi pula, kamu punya strategi sendiri dalam segala hal yang kamu lakukan. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu kamu kali ini. Bersambung.